Pemirsa, musim kemarau yang biasanya jadi momen kering kerontang di banyak wilayah di Indonesia ternyata tahun ini jalannya agak ngaret. Prediksi awal BMKG menyebut musim kemarau akan mulai datang di sebagian wilayah pada April hingga bulan Juni. Tapi nyatanya sampai sekarang justru hujan deras dan banjir masih sering terjadi di banyak daerah. Ternyata cuaca saat ini sedang dipengaruhi oleh 5 pemain besar di langit. Bayangkan seperti ada 5 orang mendorong awan-awan basah masuk ke wilayah kita. Bentar, pemirsa. Kelima pemain ini yang dipengaruhi kenapa mereka masih hujan, atau mereka mempengaruhi kenapa masih hujan saat mau masuk ke kemarau. Ada yang disebut dengan gelombang Kelvin dan juga Rossby, dua gelombang raksasa di atmosfer yang kerjanya seperti eskalator yang mengangkut uap air. Bibit siklon tropis 92W di dekat Filipina ini juga seperti pusaran angin yang mengaduk cuaca dan menarik uap air ke wilayah kita. Sirkulasi siklonik juga ada, ini adalah ibarat pusaran air di langit yang mempercepat pembentukan hujan. Pertemuan angin dari berbagai arah mirip seperti perempatan jalan tempat awan-awan ngumpul. Nah, selain itu udara kita saat ini masih basah, artinya uap air masih banyak berkeliaran. Jadi meski kalender bilang sudah musim kemarau, langit masih punya stok hujan banyak ternyata. Nah, pemirsa, bahwa BMKG juga baru saja update data terbaru. Ternyata musim kemarau di beberapa daerah ini mundur cukup jauh dari perkiraan awal. Misalnya di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, musim kemarau yang tadinya diprediksi mulai April akhir, ternyata baru datang di akhir Mei hingga awal Juni. Mundur sekitar 35 dasarian atau kira-kira mundur 1-1,5 bulan. Di Bali dan Nusa Tenggara, musim kemarau juga molor sekitar 24 dasarian atau sekitar sebulan lebih lambat. Jadi kalau biasanya bulan Mei sudah mulai kering, masih sering sekali dengar suara hujan di atap rumah dan hujan gitu ya. Nah, meski awal kemarau mundur, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah tetap di kisaran Juli hingga Agustus 2025. Tapi ada catatan. Di Jawa dan Papua, puncaknya malah diprediksi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Bisa dibilang musim kemarau di sini kayak buru-buru mau tampil. Dan sebaliknya, di Sumatera dan Sulawesi, puncak musim kemarau justru agak telat alias masih sempat dipending. Durasi musim kemarau juga berubah, banyak wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi ini akan mengalami musim kemarau yang lebih pendek dari biasanya. Tapi ada juga daerah yang justru kebagian kemarau lebih panjang, seperti misalnya wilayah Sumatera dan Papua. Nah, pertanyaan pemirsa, apa dampaknya buat kita? Sebentar pemirsa, ini sepertinya panas banget. Nah, jadi musim kemarau tahun ini agak melawan jadwal. Harusnya sudah kering, tapi ternyata hujan masih betah mampir. Buat petani, pergeseran musim ini penting banget karena bisa mengganggu jadwal tanam dan juga panen. Buat masyarakat umum, tetap waspada karena hujan lebat, angin kencang, dan gelombang ini masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi cuaca memang dinamis, ibarat jalan tol tanpa lampu merah. Bisa berubah kapan aja. Jadi jangan lengah meski label musim sudah bilang kemarau, jadi kita harus tetap waspada. Saya Anggi Hasibuan, kita ketemu lagi di Metropedia selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.